KPK masih memburu 5 buronan kasus korupsi, Harun Masiku hingga Paulus Thanos. KPK terbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus korupsi izin tambang nikel Konawe Utara. Prabowo ungkap ada upaya menghambat penertiban kawasan hutan oleh korporasi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. KPK mengakui masih memburu 5 buronan kasus korupsi, termasuk Harun Masiku, yang belum tertangkap sejak 2020. Meski satu daftar pencarian orang ditangkap di Singapura, proses ekstradisi masih berjalan, sehingga penuntasan daftar pencarian orang disebut sebagai utang KPK kepada publik. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengakui hingga saat ini masih terus memburu 5 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Upaya penangkapan terhadap kelima buronan tersebut belum membuahkan hasil. Salah satu buronan yang masih dicari adalah mantan calon legislatif PDI Perjuangan, Harun Masiku. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto saat memaparkan capaian kinerja KPK tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat ini KPK masih terus melakukan pencarian, kata Fitro, dikutip Selasa, 23 Desember 2025. Menurut Fitro, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kelima buronan tersebut belum berhasil ditangkap maupun dipulangkan ke Indonesia. Kondisi ini terjadi sejak masa kepemimpinan KPK Jilid ke-5 hingga Jilid ke-6. Satu buronan ditangkap di luar negeri. Dari 5 orang yang masuk dalam DPO, satu buronan telah berhasil ditangkap, yakni Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Tian Po Jin alias Paulus Thanos. Namun, penangkapan tersebut bukan dilakukan oleh KPK, melainkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau, CIP, Singapura. Paulus Thanos ditangkap oleh otoritas Singapura pada 17 Januari 2025. Meski demikian, hingga kini ia belum dapat dipulangkan ke Indonesia karena masih menjalani proses sidang ekstradisi di pengadilan Singapura. Fitro menyebut, proses pemulangan Paulus Thanos masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan hukum. Oleh karena itu, KPK terus berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi. Dalam hal ini, KPK secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyuapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi tersebut, ujar Fitro. KPK akui masih punya utang DPO. KPK secara terbuka mengakui bahwa belum tertangkapnya 5 buronan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Fitro bahkan menyebut kondisi ini sebagai utang KPK kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan Fitro saat memaparkan capaian kinerja KPK selama semester pertama atau 6 bulan pertama tahun 2025 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025. KPK masih punya utang, apa itu? DPO kita hingga hari ini belum berhasil kita tangkap, kata Fitro kepada awak media. Ia menambahkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil yang diharapkan belum tercapai. Fitro pun meminta dukungan masyarakat agar KPK dapat segera melunasi utang tersebut. Tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia KPK dapat segera menyelesaikan hutang ini, ujarnya. Daftar 5 buronan KPK. Berikut 5 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, KPK berdasarkan data yang disampaikan. 1. Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap dalam pengkondisian agar dapat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW, di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Mantan calon legislatif PDIP ini menghilang sejak operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada Januari 2020. Jejak terakhirnya diduga mengarah ke Filipina. 2. Paulus Thanos. Direktur Utama PT Sandipala Artapura ini terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, IKTP.
Paulus Thanos saat ini berada di Singapura dan tengah menjalani proses sidang ekstradisi. Ia ditangkap oleh CIP Singapura pada Januari 2025, namun belum dapat dipulangkan ke Indonesia. 3. Kirana Kotama. Kirana merupakan buronan kasus suap pengadaan kapal perang untuk pemerintah Filipina pada 2014. Ia diduga memiliki status permanent resident di Amerika Serikat. KPK telah berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation, FBI, dan Interpol untuk melacak keberadaannya. 4. Hermansyah. Hermansyah terlibat dalam kasus suap terhadap AKBP Bambang Kayun. Jejak terakhirnya terdeteksi berada di Singapura. KPK masih berkoordinasi dengan otoritas setempat dalam upaya pencarian dan penangkapannya. 5. Emilia Said. Emilia Said merupakan istri Hermansyah dan juga terlibat dalam kasus suap terhadap AKBP Bambang Kayun. Keberadaannya terakhir juga terdeteksi di Singapura. KPK menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menangkap yang bersangkutan. Upaya berkelanjutan. KPK menegaskan pencarian terhadap para buronan tersebut tetap menjadi prioritas. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum luar negeri dan pemanfaatan kerja sama internasional terus dilakukan agar kelima DPO tersebut dapat segera diproses hukum di Indonesia. Hingga kini, KPK belum menyampaikan target waktu terkait penangkapan atau pemulangan para buronan tersebut. KPK resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang menjerat mantan Bupati Aswad Sulaiman melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan sejak Desember 2024. Meski kerugian negara diperkirakan 2,7 triliun rupiah, alasan hukum penghentian perkara hingga kini belum dijelaskan secara terbuka. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengakui telah menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pemberian izin pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Selatan. Kasus yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, ASW, sebagai tersangka tersebut diketahui telah dihentikan sejak Desember 2024. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh KPK pada Rabu, 24 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa lembaganya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, untuk perkara tersebut. Untuk perkara tersebut, betul sudah diterbitkan SP3, ujar Budi kepada Republika, Rabu, 24 Desember 2025. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan hukum yang mendasari penghentian penyidikan kasus tersebut. KPK belum menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan yuridis maupun teknis dalam penerbitan SP3 tersebut. Kasus izin tambang nikel. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan, IUP, operasi produksi nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kasus tersebut mencakup periode panjang, yakni sejak 2007 hingga 2014. Dalam rentang waktu itu, pemberian izin pertambangan diduga dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyidikan, KPK sebelumnya menyebutkan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang sangat besar. Nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 2,7 triliun rupiah, yang berasal dari hasil penjualan nikel akibat perizinan yang diduga melawan hukum.
Penetapan tersangka sejak 2017. KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada Oktober 2017. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mengumpulkan alat bukti terkait peran ASW selaku kepala daerah dalam proses pemberian izin pertambangan. Pada saat itu, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyampaikan bahwa ASW diduga menerima sejumlah uang dari para pengusaha pertambangan nikel yang beroperasi di Konawe Utara. ASW menerima uang sejumlah 13 miliar rupiah dari sedikitnya pengusaha-pengusaha dari 17 perusahaan pertambangan yang diberikan izin eksplorasi penambangan nikel di Konawe Utara, kata Saud saat itu. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses penerbitan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel oleh pemerintah daerah. Selain dugaan penerimaan uang, KPK juga menyoroti dampak perizinan tersebut terhadap keuangan negara. Indikasi kerugian negara sebesar 2,7 triliun rupiah disebut berasal dari aktivitas penjualan nikel yang dilakukan berdasarkan izin yang diduga tidak sah. Perkembangan perkara yang mandek. Meski telah menetapkan tersangka sejak 2017, penanganan perkara ini berjalan cukup panjang tanpa kepastian hukum. Hingga 2025, tidak terdapat putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pada September 2023, KPK sempat melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan penahanan terhadap Pak ASW. Namun, penahanan tersebut tidak berlangsung lama. KPK kemudian membatalkan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan ASW. Saat itu, ASW dikabarkan sakit dan harus mendapatkan perawatan di fasilitas medis. Setelah pembatalan penahanan tersebut, tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan kepada publik mengenai kelanjutan penyidikan hingga akhirnya KPK menerbitkan SP3 pada Desember 2024. Pernyataan mantan pimpinan KPK. Terkait penerbitan SP3 tersebut, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut memberikan penjelasan. Gufron menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya di KPK, ia tidak pernah mengetahui adanya penerbitan SP3 untuk perkara tersebut. Gufron menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara terjadi sebelum periode kepemimpinannya. Pada 2017 periode sebelum kami, ujar Gufron. Sebagai informasi, Nurul Gufron merupakan pimpinan KPK periode 2019 hingga berakhir pada akhir 2024. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada penerbitan SP3 terkait perkara korupsi di Konawe Utara. Seingat saya, Desember 2024 KPK tidak ada menerbitkan SP3 dalam kasus apapun, termasuk Bupati Konawe Utara, kata Gufron. Menjadi sorotan publik. Penghentian penyidikan perkara ini menambah daftar kasus korupsi besar yang penanganannya berakhir tanpa putusan pengadilan. Nilai kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus pertambangan yang sempat mendapat perhatian luas. Hingga kini, KPK belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan penerbitan SP3 maupun kemungkinan langkah hukum lanjutan terkait perkara tersebut. Pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan tetap berjalan meski dihadang perlawanan korporasi. Presiden Prabowo mengapresiasi Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan triliunan rupiah dan menguasai kembali jutaan hektar lahan demi pemulihan tata kelola hutan nasional serta memperkuat penegakan hukum kehutanan nasional berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah menghadapi berbagai upaya penghambatan dalam proses verifikasi dan penyelidikan pelanggaran kawasan hutan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH. Hambatan tersebut, menurut Prabowo, datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan yang diduga melanggar ketentuan hukum. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri dan menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidiki, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham, ujar Prabowo dalam sambutannya. Prabowo menjelaskan, bentuk-bentuk penghambatan tersebut beragam dan terjadi di lapangan, terutama di wilayah yang jauh dari sorotan publik. Ia menyebut ada upaya menghasut masyarakat hingga tindakan perlawanan terhadap petugas yang menjalankan tugas negara. Mereka menghasut rakyat, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger, dan sebagainya, kata Prabowo. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan penertiban kawasan hutan. Ia justru menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat karena tetap bekerja di tengah tekanan dan perlawanan. Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia, tutur Prabowo. Acara yang dihadiri Presiden tersebut merupakan bagian dari penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan. Uang denda dan hasil sitaan dipajang di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung dalam bentuk tumpukan pecahan Rp100.000 setinggi sekitar 1,5 meter. Total nilai uang yang diserahkan mencapai Rp6,62 triliun. Rinciannya, Rp2,34 triliun berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH, sementara Rp4,28 triliun merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. Penyerahan dana tersebut merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektar. Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penataan kembali pengelolaan kawasan hutan nasional. Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar. Angka tersebut disebut melampaui target yang ditetapkan, bahkan mencapai lebih dari 400% dari sasaran awal. Nilai indikasi lahan yang berhasil dikuasai kembali diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain penguasaan kembali lahan, Satgas PKH juga telah menyerahkan kawasan hutan hasil penertiban kepada kementerian dan lembaga terkait untuk dikelola sesuai peruntukannya. Total luas lahan yang telah diserahkan mencapai 2.482.220,343 hektar. Rinciannya, seluas 1.708.033,583 hektar berupa lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Kemudian, seluas 688.427 hektar yang merupakan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali. Selain itu, lahan seluas 81.793 hektar yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo juga diserahkan kepada kementerian terkait untuk kembali dihutankan sesuai fungsi kawasan. Prabowo menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, menjaga lingkungan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ia menilai langkah ini penting untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara dalam jangka panjang. Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mendukung Satgas PKH dan aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dengan penguasaan kembali kawasan hutan yang signifikan dan penegakan hukum yang terus berjalan, pemerintah berharap tata kelola kehutanan nasional dapat diperbaiki serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan, dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami, di vonis.id, dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.